Salah satu masalah yang kita temukan di Kabupaten Lombok Tengah itu adalah rendahnya kecakapan literasi dan numerasi siswa, terutama siswa-siswa yang termasuk kelompok rentan, yaitu siswa yang berasal dari keluarga miskin, siswa-siswa yang orang tuanya buruh migran, kemudian siswa-siswa yang tinggal di daerah terpencil, serta siswa-siswa penyandang disabilitas. Kita mengetahui hal itu setelah melakukan rembuk pendidikan dengan mengundang berbagai stakeholder pada sekitar bulan September dan Oktober di tahun 2020. Dari hasil rembuk pendidikan itu kita menggagas sebuah solusi yang kita namakan program Semua Anak Cerdas, yang kemudian dalam implementasinya dilaksanakan dengan kemitraan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Universitas Mataram dan didukung oleh inovasi. Program Semua Anak Cerdas pada dasarnya mengadopsi dan memodifikasi pendekatan teaching at the right level atau pembelajaran yang disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Dalam pelaksanaannya, program Semua Anak Cerdas terdiri dari 3 tahapan besar. Yang pertama itu adalah pelaksanaan asesmen, yang kedua itu adalah pengelompokan sesuai dengan level kemampuan, dan yang ketiga pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan siswa. Tahap pertama, penilaian itu dilakukan untuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa dengan menggunakan instrumen yang singkat, sederhana, cepat, dan informatif. Kemudian pada tahap kedua dilakukan pengelompokan terhadap siswa, tetapi pengelompokan itu tidak didasarkan pada kelas atau usia, tetapi didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian pada tahap ketiga dilakukan pembelajaran, yang di dalam pembelajaran itu guru memastikan bahwa siswa memiliki kesiapan dan kenyamanan pembelajaran yang dicapai dengan pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang variatif dan menyenangkan. Baru kemudian guru melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Pelaksanaan program Semua Anak Cerdas bukan hanya membutuhkan kehadiran guru di kelas, tetapi juga membutuhkan dukungan kepala sekolah, terutama dalam bentuk kebijakan pengalokasian waktu 2 jam per hari untuk pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi. Selain itu juga dibutuhkan dukungan kepala sekolah dalam bentuk penganggaran dana yang dibutuhkan untuk implementasi program ini. Setelah 10 minggu implementasi, program Semua Anak Cerdas menghasilkan beberapa perubahan positif. Yang pertama di level siswa, dari 4.000 lebih siswa yang terlibat, 40%-an siswa mengalami peningkatan kecakapan literasi dan 57% siswa mengalami peningkatan kecakapan numerasi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa siswa merasa bahwa pembelajaran yang mereka dapatkan di kelas itu menjadi lebih mudah karena disesuaikan dengan kemampuan mereka. Di level guru terdapat perubahan yang positif dari sisi sikap dan praktek mengajar guru. Terdapat indikasi bahwa persepsi guru lebih baik karena menganggap bahwa semua siswa bisa belajar dan berhasil. Kemudian mereka juga merasa lebih percaya diri untuk membelajarkan literasi dan numerasi. Selain itu juga praktek pembelajaran guru menjadi lebih baik karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian di level sekolah juga terjadi perubahan yang berkaitan dengan kebijakan dan penganggaran sekolah, di mana kepala sekolah menunjukkan dukungan kebijakan dengan mengalokasikan waktu selama 2 jam pelajaran per hari khusus untuk pembelajaran literasi dan numerasi, serta mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan kecakapan literasi dan numerasi siswa dalam bentuk pengadaan media pembelajaran dan pendukung guru untuk menggunakan buku bacaan. Kemudian di kampus juga terjadi perubahan positif, di mana terdapat upaya untuk melakukan mainstreaming isu literasi dan numerasi dalam tridharma perguruan tinggi.
Hal itu bisa dilihat dari dimasukkannya isu literasi dan numerasi di dalam perkuliahan, kemudian meningkatnya penelitian dan publikasi yang terkait dengan isu literasi dan numerasi, serta dijadikannya isu literasi dan numerasi sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. Walaupun program Semua Anak Cerdas ini sudah terbukti berhasil membawa beberapa perubahan positif, tetapi kedepannya tentu masih memerlukan penyesuaian, terutama berkaitan dengan tuntutan kurikulum dan asesmen nasional. Seperti yang kita tahu bahwa program Semua Anak Cerdas sejauh ini hanya men-ases dan membelajarkan siswa untuk kemampuan literasi dan numerasi dasar. Sementara kurikulum dan asesmen nasional sudah menyentuh kemampuan yang lebih tinggi. Karena itu kedepannya program Semua Anak Cerdas perlu disesuaikan agar juga mengukur dan membelajarkan kemampuan yang lebih tinggi dari sekedar kemampuan literasi dan numerasi dasar, seperti kemampuan untuk menginterpretasi dan memecahkan masalah sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalam kebijakan kurikulum dan asesmen nasional.